Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia dengan NIM C1 Channel 23047. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas video dari Bu Indah tentang penjelasan bab 5, yaitu materinya tentang transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Nah, di sini pertama-tama itu kita pahami dulu apa itu entitas anak, apa itu entitas induk. Jadi kalau entitas induk ini adalah perusahaan yang memiliki kendali atas perusahaan lain. Nah, kalau entitas anak ini perusahaan yang dikendalikan oleh entitas induk itu. Nah, dalam praktiknya entitas induk ini sering melakukan transaksi, misalnya jual beli, terus misalnya kayak jual beli persediaan, terus memberi pinjaman, terus penjualan aset tetap atau pembayaran jasa. Nah, masalah itu muncul ketika kita harus menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi jika transaksi-transaksi yang itu dicatat apa adanya, laporan konsolidasi itu bisa menampilkan angka yang mencerminkan angka ganda yang berlipat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, dalam PSAK 65 ini tentang laporan keuangan konsolidasian itu disebutkan bahwa laporan konsolidasian ini harus disusun seolah-olah grup usaha itu adalah suatu entitas tunggal. Jadi semua transaksi antara entitas dalam grup itu dianggap tidak ada atau alias dieliminasi. Nah, pembahasan yang kedua itu pentingnya eliminasi. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, kenapa eliminasi itu penting sih? Karena laporan keuangan konsolidasian itu bertujuan untuk memberikan informasi yang wajar tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas grup usaha secara keseluruhan. Nah, kalau transaksi antara induk dan anak ini tidak dihapus, maka bisa terjadi penggandaan pendapatan dan beban. Terus nilai aset atau liabilitas itu bisa terdistorsi. Terus dalam laporan keuangan itu tidak lagi mencerminkan transaksi nyata dengan pihak eksternal. Nah, contohnya gini, jika entitas induk itu menjual barang ke entitas anak, dari sudut pandang grup usaha, sebenarnya barang itu masih berada di dalam kelompok usaha, belum keluar ke pihak luar. Jadi penjualan itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam laporan konsolidasi. Nah, itu kenapa eliminasi ini sangatlah penting kan. Nah, yang pembahasan selanjutnya itu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang dampak terhadap pencatatan entitas induk. Nah, kalau entitas induk ini menjual persediaan ke entitas anak, secara normal induk ini mencatat penjualan dan laba atau rugi dari transaksi tersebut. Nah, tapi menurut PSAK, keuntungan itu atau kerugian itu belum dianggap terrealisasi selama persediaan itu masih berada di dalam kelompok usaha. Nah, artinya meskipun induk ini sudah mencatat laba dari penjualan ke anak, sebenarnya laba itu belum nyata dari sudut pandang konsolidasi karena barangnya masih di dalam grup. Nah, untuk dampaknya terhadap jurnal eliminasi itu supaya laporan konsolidasi ini tidak menampilkan laba yang belum nyata, maka perlu dilakukan jurnal eliminasi. Nah, eliminasi ini dilakukan dengan cara menghapus penjualan dan beban pokok penjualan antar entitas. Jadi dalam konsolidasi itu kita hanya mengakui laba ketika persediaan itu benar-benar sudah dijual ke pihak luar. Nah, jadi jika seluruh persediaan itu sudah terjual ke pihak eksternal, maka tidak ada laba yang ditangguhkan, tapi persediaan masih tersisa, maka sebagian laba itu harus dieliminasi dan ditanggung di periode berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus di mana PT Palapa ini memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Nah, jadi PTP ini menjual persediaan ke PTS nilai 10 juta. Harga pokok penjualannya dari PTP ini adalah 6 juta. Dan di sisi P
di sisi lain PTS ini menjual kembali persediaan itu seharga 16 juta dengan beban pokok itu 10 juta. Jadi kita punya 3 skenario. Yang skenario pertama itu seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu terjual seharga 16 juta. Dan di skenario kedua itu seluruh persediaan diperoleh dari PTP belum terjual, dan skenario ketiga sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Jadi dari skenario 1 ini seluruh persediaan itu terjual ke pihak luar. Jadi jadi labanya itu 4 juta dari PTP itu sudah terrealisasi, sehingga tidak ada lagi eliminasi laba yang ditangguhkan. Nah, kita hanya perlu penghapusan transaksi jual beli antara PTP dan PTS dari laporan konsolidasi. Nah, di skenario kedua, semua persediaan itu belum terjual ke pihak luar. Jadi laba yang 4 juta itu yang diakui PTP itu belum bisa lah dianggap terrealisasi dan harus dieliminasi seluruhnya. Kalau di skenario ketiga itu misalnya 75% terjual keluar dengan nilai 12 juta, maka laba yang terrealisasi hanya 75%. Sisanya yang 25% itu harus dieliminasi. Nah, jadi intinya setiap transaksi persediaan antara induk dan anak ini harus dilihat apakah persediaannya sudah benar-benar keluar ke pihak luar atau belum. Kalau sudah terjual semuanya, maka laba induk itu baru boleh kita akui. Kalau misalnya belum, sebagian laba itu harus dieliminasi. Nah, selanjutnya ada data kasus, yaitu antara per 31 Desember 2020 PT Nusantara ini memiliki 75 saham PTP PT Andalas dengan harga perolehan 900 juta. Nah, PT Andalas sendiri ini melaporkan laba bersih tahun 2020 sebesar 200 juta dan pembagian dividen ini 50 juta. Nah, selama tahun 2020 ini PT Nusantara ini melakukan penjualan persediaan kepada PT Andalas senilai 100 juta, harga pokok penjualan dari barang itu 40 juta. Nah, artinya ada laba sebesar 60 juta di pihak PT Nusantara sampai akhir tahun. Persediaan yang dibeli PT Andalas dari Nusantara ini belum dijual ke pihak luar, jadi labanya belum terrealisasi. Nah, masalahnya kalau laba 60 juta itu tetap dicatat, maka laporan konsolidasi itu akan menampilkan keuntungan yang seolah-olah sudah terrealisasi, padahal barangnya masih berada di dalam grup. Nah, karena itu laba ini harus dieliminasi agar laporan konsolidasi ini tidak lebih besar dari kenyataannya. Nah, selanjutnya untuk prosedur pencatatan di induk ini, PT Nusantara ini sebagai induk mencatat investasinya dengan metode ekuitas. Jadi selama 2020 itu jurnalnya itu begini. Saat pembelian saham PT Andalas sebesar 900 juta, berarti dia mengakui laba 75% dari laba PT Andalas, yaitu 150 juta. Nah, pencatatan dividen yang terima itu sebesar 37,5 juta, yaitu 70% dari 50 juta. Nah, namun karena ada transaksi hulu yang belum terrealisasi, induk itu juga harus mencatat penyesuaian sebesar 60 juta untuk mengurangi keuntungan yang belum nyata. Nah, untuk jurnal eliminasinya, mengeliminasi investasi induk di PT Andalas terhadap ekuitas anak, modal saham dan saldo laba, lalu mengeliminasi penjualan antara perusahaan 100 juta dengan beban pokok penjualannya 40 juta, lalu mengeliminasi laba yang belum terrealisasi itu 60 juta yang masih melekat pada persediaan. Nah, selanjutnya ada transaksi hilir persediaan. Nah, transaksi ini terjadi saat perusahaan induk ini menjual barang ke perusahaan anak dan barang tersebut belum laku dijual kembali ke pihak luar. Nah, tujuannya itu untuk laporan konsolidasi harus menjanjikan persediaan sebesar biaya perolehan asli dari sudut pandang satu entitas. Nah, laba yang belum terrealisasi itu kita harus hilangkan. Nah, contohnya seperti ini. Yang PT Andalas pada PT Andalas itu menjual persediaan ke PT Nusantara itu
80 juta rupiah, harga pokok penjualannya 50 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini PT Andalas itu segera mencatat laba kotor 30 juta rupiah. Nah, masalahnya itu pada akhir tahun PT Nusantara ini melaporkan bahwa 75% dari persediaan itu belum terjual kepada pihak luar. Nah, jadi kita ingat lagi konsep kuncinya itu, laba baru itu dianggap terrealisasi jika persediaan sudah dijual ke pihak luar. Nah, karena 75% belum laku, maka 75% laba PT Andalas itu masih tersimpan dalam persediaan di PT Nusantara. Jadi perhitungan labanya belum terrealisasi, sehingga kita hitung berapa laba yang harus kita eliminasi atau laba yang belum terrealisasi itu. Lalu kita ambil laba kotornya sebesar 30 juta rupiah, lalu kita kalikan dengan persentase persediaan yaitu 75 juta rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 22.500.000 rupiah. Nah, transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk ini dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa, tapi entitas induk ini memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Nah, seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak ini juga harus dieliminasi. Nah, eliminasinya itu untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Nah, kita langsung ke contohnya aja, di mana itu PT Pelapa memiliki 100% saham di PT Samudra atau PTS. Pada Desember 2020, PTP ini memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Nah, tagihan telah dikirim pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, PTS ini belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal. Nah, jurnalnya itu yang pertama kita di pencatatan di pembukaan PTP terlebih dahulu. Nah, kita bisa mendebit kas atau piutang usaha senilai 20 juta, sementara di kreditnya itu pendapatan jasa senilai 20 juta. Nah, kalau untuk pencatatan di PTS-nya itu kita bisa mendebitkan beban perawatan senilai 20 juta dan kita bisa mengkreditkan kas atau utang usaha senilai 20 juta rupiah di kredit. Nah, untuk penjelasan jurnal eliminasinya, laba PT PTP ini naik dan PTS ini turun. Namun di laporan konsolidasi ini, kedua saldo ini harus hilang. Nah, jadi jurnal eliminasinya pada eliminasi pendapatan dan beban jasa ini adalah langkah untuk meniadakan dampak pada laporan laba rugi konsolidasi. Nah, kita bisa membalik pencatatan yang pendapatan dan beban yang sudah ada. Jadi kita debitkan pendapatan jasa senilai 20 juta, baru kita kreditkan beban perawatan senilai 20 juta. Nah, jurnal ini tuh secara efektif menghilangkan pendapatan PTP dan beban PTS, sehingga laba bersih konsolidasi itu mencerminkan operasi dengan pihak eksternal saja. Nah, kalau untuk eliminasi utang dan piutang jika belum lunas ya. Jadi jika transaksi jasa ini belum dibayar lunas pada akhir periode, misalnya PTP ini masih memiliki piutang usaha pada PTS, maka saldo tersebut itu juga harus dieliminasi. Nah, untuk jurnalnya yaitu di debit itu kita bisa mendebitkan utang usaha senilai 20 juta, di kreditnya itu bisa kita kreditkan piutang usaha senilai 20 juta. Nah, ini bisa menghilangkan saldo timbal balik atau saling dan neraca konsolidasi. Oke. Mungkin dari penjelasan saya tadi masih kurang baik, saya mohon maaf. Dari penjelasan saya itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.